Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur sepanjang malam Tuhan pelihara kita, lindungi jaga dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat sepanjang malam itu nyenyak yang kau berikan bagi kami. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu sebab engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dan engkau selalu baik bagi kami. Waktu pagi hari ini kami datang lagi menghampiri tahta kasih karunia dengan membawa korban syukur kami, pujian penyembahan kami, sebab kami mau selama kami hidup kami terus memuji menyembah, bukan saja dengan perkataan yang dari mulut kami, tapi dengan setiap perbuatan dan tingkah laku kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermakmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Amin, haleluya. Inilah yang kurenungkan, setiap waktu banyak pujian dan mengagunkan kepadamu. Amin, amin, amin. Biarlah mari kau dengar, mari kau dengar
bagimu bermasmur bagimu ada. Haleluya. Dan yang puja dan manis kau dengar manis kau dengar inilah yang kami lakukan. Yang puja dan biarlah manis kau katakan inilah yang kami lakukan. Inilah yang kulakukan setiap waktu. Amin. Haleluya. Yang puja dan
Hallelujah. Kami menyembah masuk di nama-Mu. Kami sembah layak dipuji, layak disembah. Seumur hidup kami mau memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya.
Sebab Engkau Allah yang maha besar, maha kuasa. Kau ajaib, kau dahsyat, kau hebat. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu, Tuhan. Engkau sanggup, Engkau mampu. Sebab Kau berkuasa di surga di bumi selamanya. Hanya kepadamu kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Sebab kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu. Ya kepadamu kami percaya. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang setia. Engkau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah, Kau tetap setia. Kau setia, Kau mulia, dalam hatinya. Dari hati
Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu, setia kemulia, tulus karena selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu, dan setia kemulia, Bapa yang setia. Sungguh Bapa yang setia, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Aman bersama Dia, dari harga segalanya. Amin, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu, dan setia kemulia, tulus karena selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu, dan setia kemulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu, kau setia kemulia, tulus karena selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu, setia kemulia,
Sungguh Kau Bapa yang setia bagi kami. Engkau yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami mau mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Dan sepanjang umur hidup kami mau memuliakan Nama. Sebab kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sekalipun badai sekeliling kami. Sebab firman-Mu yang menenangkan jiwa kami. Sebab firman-Mu dan janji-Mu yang meneguhkan hati kami. Kami terus berharap dan percaya kepada Bapa yang setia. Engkau yang setia menggenapi janji-janji firman. Sebab itu dalam hati kami mau simpan janji. Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu, kita akan mulai lagi. Hari ini di dalam Bilangan pasal yang ke-32, kita akan baca dulu satu perikop ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-42. Penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yeser, Nimra, Kesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakah saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapak-bapakmu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yesua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit, ganti bapak-bapamu suatu kawanan orang-orang berdosa untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri, dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel
sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana, dan seterusnya apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan di sini, di sebelah timur. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberang sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan, dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan. Maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuanku. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead. Tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang, seperti yang dikatakan Tuanku. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua bin Nun dan kepada kepala-kepala puak dari suku-suku Israel. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberang sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan, tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan daerah-daerah setiap kota itu. Maka Bani Gad membangun kota-kota Dibon, Atarot, dan Arur. Atarot, Sofan, Yezer, Yokbeha, Bet Nimra, Bet Haran sebagai kota-kota yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Hesibon, Eleale, Kiryataim, Nebo, Baalmeon, dengan mengganti nama-namanya, dan Sibmah. Dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka itu. Bani Makhir bin Manasye pergi ke Gilead, mereka merebutnya dan menghalaukan orang Amori yang ada di sana. Dan Musa memberikan Gilead kepada Makhir bin Manasye, dan diamlah di sana. Yair anak Manasye pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawot Yair. Noba pergi merebut ke Kenat dengan segala anak kotanya dan menamainya Noba menurut namanya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui perikop ini akhirnya kita tahu ya, mengapa yang masuk ke tanah perjanjian itu hanya 10 suku. Yang awalnya adalah 11 suku. Lewi mendapat bagiannya tersendiri dan Efraim itu mendapatkan bagiannya. Padahal Efraim itu bagian dari Yusuf, tetapi Efraim mendapatkan milik pusaka sendiri karena ada Yosua yang dipilih oleh Tuhan. Dan ternyata Bani Ruben dan Bani Gad, melalui perikop ini kita tahu mereka memilih untuk tidak ikut masuk ke dalam tanah perjanjian. Pada ayat yang pertama dikatakan bahwa Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Mereka melihat tanah Yezer dan Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik.
untuk peternakan. Nah, melalui perikop ini ada dua hal yang saya dapatkan, bahwa ketika dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, seperti proses yang dialami oleh bangsa Israel, ada banyak hal yang mungkin menurut daging kita tidak enak. Seperti Bani Ruben dan Gad, mereka tidak melihat jumlah keluarga, tetapi mereka melihat betapa banyak ternak yang mereka miliki. Jadi kalau sekarang itu bisa dikatakan otak dagang mereka itu mulai berpikir gitu. Mereka mempersiapkan peternakan. Jadi mereka mulai berpikir untuk keuntungan pribadi, keuntungan bagi suku mereka saja. Padahal dari sejak semula kita sama-sama sudah membaca perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka sampai di titik ini sudah memasuki hampir tahun yang ke-40. Karena tidak beberapa lama mereka menghadapi hanya beberapa peperangan dan mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Dan bahkan kita sama-sama percaya bahwa tanah perjanjian itu yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan, itu cukup bagi 12 suku ini. Tetapi Bani Ruben dan Gad memilih untuk tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, kadang-kala di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami dalam pengiringan proses hidup kita kepada Tuhan, kita mengalami hal-hal yang tidak enak bagi daging kita. Kadang-kala kita memilih, lebih baik kita memilih aman, memilih nyaman. Nah, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan saya secara pribadi bahwa memang dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu seringkali ada banyak hal yang tidak mengenakan. Tetapi kita tahu dan kita sungguh bahwa Allah yang kita sembah seperti Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang setia. Bahkan dari kisah yang kita baca perjalanan 40 tahun bangsa Israel, kita boleh melihat bahwa ini bukan hanya sekedar cerita dongeng, ini dicatat dengan teliti, dengan detail, dan sungguh kejadian ini terjadi. Itu membuktikan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu adalah dia akan genapi. Dan ada dua hal yang saya katakan tadi, saya mendapatkan rema dari bacaan hari ini. Yang pertama adalah bahwa dalam pengiringan kita kepada Tuhan, itu tidak selalu mengenakan daging kita. Tapi kita mau tetap percaya bahwa janji Tuhan itu akan selalu dia genapi. Tuhan tidak pernah ingkar. Dia bukan seperti manusia yang sering ingkar janji, tetapi dia adalah Tuhan. Apa yang pernah dia janjikan, dia akan tepati. Dan yang kedua yang saya dapatkan adalah di dalam ayat yang ke-12 berkata begini, Bapak Ibu. Kecuali Kaleb ben Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, dan teladan dari Kaleb dan Yosua yang perlu kita ikutin. Mereka mengiring Tuhan dengan segenap hati. Dari angkatan mereka berdua, ketika kita baca di dalam perjanjian lama ini, perjalanan bangsa Israel, ketika mereka keluar dari Mesir, jumlah mereka adalah sekitar 2 juta. Tetapi angkatan itu musnah di padang gurun karena kedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka, sehingga pada akhirnya nanti jumlah yang masuk itu sekitar 600 ribuan. Itu pun angkatan yang baru, generasi yang baru, anak-anak yang baru yang lahir di padang gurun. Sedangkan angkatan Yosua dan Kaleb itu hanya 2 orang ini, orang dewasa di atas umur 21 tahun. 20 tahun Alkitab mencatat, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Dan ada banyak hal yang kita boleh belajar dari teladan Kaleb dan Yosua. Kalau Kaleb adalah
Kaleb adalah dari suku Yehuda. Kaleb Kaleb ini juga lahir di Mesir, yang ikut juga waktu angkatan orang dewasa yang keluar dari Mesir. Dan Kaleb juga mengalami apa yang namanya masa perbudakan di Mesir. Tetapi firman Tuhan mencatat bahkan Allah sendiri memuji Kaleb. Tuhan berkata pada Kaleb di dalam sebelum yang sudah pernah kita baca bahwa hambaku Kaleb ini mempunyai apa? Lain jiwa yang ada padanya dan mengikuti aku dengan sepenuh hati. Bahwa Kaleb didapati Allah punya jiwa yang lain, yaitu dia orangnya sungguh-sungguh. Bahkan sampai akhir hidupnya pun dia sungguh-sungguh. Ketika setelah masuk ke dalam tanah perjanjian pun, Tuhan berjanji kepada Kaleb bahwa dia akan masuk ke dalam tanah perjanjian, dan mereka setia menanti janji itu. Di dalam padang gurun, mereka harus ikut juga berputar-putar selama 40 tahun. Tapi hati Kaleb dan Yosua tetap tekun, tetap setia. Mereka angkatan yang menjadi angkatan yang benar di mata Tuhan. Bahkan ketika pembagian milik pusaka, Alkitab mencatat seharusnya Kaleb sudah mendapat bagian, entah kenapa pada saat itu dia tertunda. Sehingga Kaleb memberanikan diri berkata kepada Yosua. Dia berkata, masih ingatkah engkau janji Tuhan yang kita dengar bahwa selama 40 tahun kemudian milik pusaka itu akan diberikan. Dan Kaleb mendapatkan milik pusaka itu 45 tahun. Jadi ada selisih waktu 5 tahun baru dia mendapatkan milik pusakanya. Nah, dari Kaleb kita bisa belajar kesetiaannya. Terus juga ketika Kaleb dan Yosua menjadi perwakilan suku untuk mengintai tanah Kanaan, Kaleblah yang menenteramkan hati bangsa Israel, bahwa dia memastikan bahwa kita bangsa Israel bisa mengalahkan dan juga meyakinkan bangsa Israel untuk tidak takut kepada bangsa-bangsa Kanaan maupun orang-orang yang bangsa-bangsa yang tinggal di daerah sekitar Kanaan. Sekalipun 10 pengintai dari perwakilan 10 suku itu mengatakan bahwa bangsa itu sukar, bangsa yang raksasa, bangsa besar, orang-orangnya besar, orang-orangnya makan manusia. Tetapi Kaleblah yang menenteramkan hati bangsa Israel ketika dia berkata bahwa Tuhan sudah meninggalkan bangsa itu dan Tuhan menyertai kita. Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi kita untuk mengalahkan bangsa Kanaan. Nah, kita juga belajar teladan dari Yosua bin Nun. Siapa Yosua? Yosua juga lahir di Mesir dan dia juga mengalami perbudakan di Mesir. Tetapi Yosua dari masa mudanya, firman Tuhan mencatat, dia mengikuti Musa. Dia adalah abdi Musa yang menemani Musa ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 perintah. Yosua juga yang diajak oleh Musa untuk menjaga kemah pertemuan, di mana hanya imam besar yang boleh masuk dan Yosua yang tinggal di luar. Jadi Yosua itu mengerti sekali betapa dia harus menghargai hadirat Tuhan dan kekudusan Tuhan. Sehingga hidupnya sungguh-sungguh. Dia juga akhirnya menjadi pengganti Musa dan memimpin menjadi panglima perang melawan orang Amalek. Dan sampai akhir hidupnya pun Yosua adalah orang yang setia. Kalau kita buka di dalam Yosua 24 ayat 31, Yosua adalah orang yang setia sampai akhir hidupnya, bahkan bangsa Israel pun mengikuti jejak Yosua.
Kita akan buka di dalam Yosua pasal yang ke-24. Apa yang dikatakan Yosua? Kita baca dulu di 14. Dia mengajak setiap bangsa Israel. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan di ayat yang ke-31 berkata, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari teladan Kaleb dan Yosua. Mereka adalah orang-orang yang setia. Biarlah kita pun menjadi orang-orang yang setia. Seperti Allah kita, Allah setia, Allah yang tidak pernah membiarkan. Ketika firman-Nya berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Percayalah setiap apa yang Tuhan katakan, seperti firman Tuhan mencatat juga, Yosua juga mengatakan bahwa tidak ada satupun yang tidak digenapi Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, Yosua katakan, dia mengalaminya. Dalam perjalanan padang gurun 40 tahun, bahkan dia hidup lebih lagi setelah padang gurun, dia hidup di Kanaan, dia mengalami semua apa yang Tuhan janjikan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, memang kita di hari ini saya katakan bahwa saya mendapatkan dua peremaan. Yang pertama tadi, memang kita punya hak, Tuhan berikan kita hak bebas untuk memilih. Tapi marilah kita mau memilih apa yang terbaik. Sudah tentu apa yang Tuhan janjikan itu yang terbaik. Tuhan sudah lebih dahulu mengetahui setiap kita. Jadi apapun dalam proses pengiringan kita kepada Tuhan, yang kedua kita juga harus tetap setia sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih istriku. Jadi hal yang Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini tentunya, mari ikuti jejak teladan Yosua dan Kaleb, yaitu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan itu dibuktikan dengan kesetiaan. Hidup selaras dengan rencana Tuhan. Walaupun sekali lagi seperti istri saya tadi katakan, kita diberi free will, kita diberi kehendak bebas untuk menentukan jalan hidup kita. Tapi mari kita belajar hidup berserah kepada pimpinan tuntunan Tuhan. Karena kita percaya setiap tuntunan, pimpinan, dan rancangan Tuhan itu yang terbaik. Sekalipun terkadang mata kita secara jasmani bisa melihat inilah yang terbaik menurut kita. Tapi ketika Tuhan berkata tidak, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan sepenuh hati, sekali lagi bicara tentang kesetiaan. Sekalipun sepertinya ada janji Tuhan atau berkat Tuhan yang sepertinya tertunda dalam hidup kita. Kok yang lain sudah dapat, kok aku masih belum ya? Nah, jangan sampai ada muncul iri hati, mulai membanding-bandingkan. Kayaknya aku lebih sungguh-sungguh deh dari si A. Kayaknya aku lebih banyak deh melakukan untuk Tuhan. Tapi belajar seperti Kaleb yang seperti istri saya tadi katakan, untuk mendapatkan tanah pusaka, dia tertunda 5 tahun. Karena kita tahu kan, waktu 40 tahun sebelumnya, dia termasuk dari 12 pengintai, itu dia berumur 40 tahun,
kemudian berjalan di padang gurun 40 tahun karena kedegilan bangsa Israel. Dan kemudian kalau Bapak Ibu baca di kitab Yosua, dia katakan gini, 85 tahun aku hari ini, tapi kekuatanku masih sama seperti waktu Musa mengutus aku. Arti 45 tahun yang lalu. Padahal 5 tahun sebelumnya, seperti apa yang kita baca hari ini, suku Gad dan Ruben sudah mulai menduduki tanah Gilead, terus mereka mulai menyeberang. Padahal kan dalam hati kita mungkin kita berpikir seperti ini loh. Harusnya Kaleb dan Yosua yang diprioritaskan dong, karena mereka adalah orang-orang senior, orang-orang yang waktu masuk tanah Kanaan ya paling tua. Ya kenapa? Karena yang seangkatan dia sudah nggak ada lagi, dimusnahkan di padang gurun karena kedegilan hatinya. Tapi orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati itu orang yang rendah hati. Walaupun yang lain eh, lebih dulu dapat berkat, walaupun mungkin junior dari dia, tapi Caleb nggak punya spirit iri hati. Dia tetap respect kepada Yosua juga, yang sama-sama teman satu angkatan dia. Tapi Yosua yang terpilih dan dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Jadi mari miliki eh, spirit seperti Caleb, yaitu setia. Jadi juga seperti Yosua yang istri saya tadi katakan, bukti dia mengikuti sepenuh hati kepada Tuhan. Dia tuh tahu aturan-aturan, dia tahu posisi dia. Ketika dia hanya cuman menunggu di depan kemah sembahyang, dia hanya disuruh pernah nunggu di gunung ketika dia bersama-sama naik dengan Musa. Hanya sebatas menunggu, tapi Yosua lakukan dengan setia. Artinya mari Tuhan mendapati kita hari ini, kita iring Tuhan itu dengan sepenuh hati kita. Yaitu dengan kesetiaan kita, dengan ketaatan kita. Dan tetap percayalah, seperti Yosua berkata di kitab Yosua, dari semua yang Tuhan janjikan, yang baik, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Tentu sesuai waktunya Tuhan. Nah, sekali lagi, bukti kita sepenuh hati ke Tuhan adalah kita tetap percaya sampai akhir hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih istriku. Jadi mari Bapak Ibu renungkan firman Tuhan dan mari kita periksa hati kita. Dan saya berdoa supaya Tuhan mendapati hati kita, sepenuh hati kita ikut Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Buyung. Nanti ditutup oleh Ibu Pijen. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi ini, buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami untuk terus mengikuti Engkau, menggiring Engkau dengan sepenuh hati, Tuhan. Kami terus mau bersalah atas pimpinan-Mu, Tuhan. Kami boleh menjadi orang yang rendah hati dan takut akan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa buat Bu Vincent yang telah menyampaikan firman. Terus Engkau berikan hikmat dan marifat, Tuhan. Berkati juga kesehatannya, maksimalkan dia menjadi penolong bagi Pak Heri. Berkati juga Pak Heri semakin maksimal menjadi pemimpin, menjadi imam di dalam keluarganya. Berkati juga anak-anaknya di dalam usaha pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, Tuhan. Kami bersyukur atas semua itu. Kami juga bersatu hati mau berdoa buat papanya Willy yang saat ini ada berada di rumah sakit dalam kondisi sesak napas ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau lancarkan kembali setiap saluran pernapasannya Tuhan. Biarlah lewat apa yang keluarga ini alami Tuhan. Keluarga besar Willy yang belum mengenal Engkau boleh mengenal Engkau. Boleh menjadikan Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat dan penguasa tunggal di dalam kehidupannya. Pakai Willy menjadi berkat buat keluarga mereka, sehingga keluarga besar mereka yang belum mengenal Engkau boleh mengenal Engkau, Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Denny dan Lucy yang saat ini akan menjual sebidang tanah di kebun kopi. Biarlah Tuhan Kau kirimkan pembeli yang serius
dan dengan harga yang boleh semakin maksimal Tuhan, sehingga juga mereka boleh mengalami Engkau lewat penjualan tanah ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Pelita Bungo yang saat ini sedang nego pembelian tanah selebar 1.700 meter dengan lokasi yang strategis Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan, boleh mendapatkan harga yang baik Tuhan, sehingga eh, cukupkan juga apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini. Berkati Presiden Jokowi beserta jajarannya ya Tuhan, sehingga pada saat mengambil keputusan membuat apapun dalam pemerintahan ini Tuhan, mereka boleh takut akan Engkau. Dan setiap keputusan yang diambil Tuhan, boleh memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami tetap mau bersyukur atas semua itu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami menyerahkan juga hari yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, kekuatan, kesehatan baru dari Tuhan. Kami mau masuki hari baru ini bersama-sama dengan Engkau di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, pasukan malaikat-Mu yang kekawal memagari menyertai kami, keluar masuk kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Biarlah Engkau pakai kami, jadikan kami alat-Mu Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Biarlah kebajikan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.